Guys, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa. Iya. Bisa juga? Lama tidak jumpa. Ya teman-teman, sekian lama kita tidak ketemu bersama, kita tidak belajar bersama-sama di kelas, tapi kali ini kita sudah bebas. Akhirnya kita sudah merdeka. Mungkin karena lama ya tidak sekolah. Ya, Kayaknya kita atur dulu ya. Iya, siap. Terus apa lagi ya yang diatur? Kan sudah mau 17-an. Benar, Kak. betul. Lomba bersama tidak ya? Mungkin Pasang Tapi bendera kita dulu. bendera, Kita iya. pasang bendera dulu. Betul. Ayo sama-sama. Tunggu, saya angkat tiangnya. Oke, kita pasang benderanya. Dicabut dulu. Akhirnya bendera merah putih bisa kita kibarkan, teman-teman. Hampir 2 tahun ya kita tidak ada kegiatan seperti ini. Ya, tapi teman-teman, selain kita pasang bendera merah putih, mungkin kita juga harus menghias sekolah kita. Ya, kita pasang umbul-umbul, kita hias dengan bendera warna-warni, biar sekolah kita itu kelihatan cantik. Kelihatan sudah siap untuk menyambut 17 Agustus. Iya. Lomba apa ya? Iya, teman-teman, ayo coba kita rundingan bersama, kita mau adakan lomba apa di sekolah kita. Tapi apa betul kita sudah bisa bikin lomba-lomba? Kita sudah betul-betul merdeka dari COVID. Kita tidak perlu pakai masker lagi. Kayaknya sudah. Makanya kita tidak pakai masker lagi, bisa jalan-jalan tadi, bisa berpelukan. Tapi kita tanya ibu guru aja ya. Iya, Kita harus tanya ibu guru dulu. iya betul. Oh Siapa ya, tahu kita sedikit salah. lagi pasti ibu guru datang ke sekolah, jadi kita bisa tanya sama-sama ya. Kita tunggu saja gurunya. Iya. Ibu guruku cantik sekali. Tapi kita dulu, kita mau buat lomba apa? Lompat karung? Bagaimana? Balap karung. Bisa juga. Bahaya. Lomba fashion show. Luka itu tidak apa-apa. Teman-teman, gimana kalau kita lomba baca Pancasila? Nah, setuju. Sebagai anak sekolah kan Tapi harus kalau hafal. lomba hafal Pancasila pasti yang alim pasti Ya. menang nih. Tidak apa-apa, kita siap-siap aja. Tapi ada lomba-lomba lain tidak? Apa ya? Kita bikin lomba susun puzzle bendera Pancasila bisa? Bisa. Bisa Itu juga. gampang. Kita biasa di sekolah minggu juga seperti itu. Oh, kamu juga ikut sekolah minggu? Iya dong. Iya. Anak-anak begini juga ikut sekolah minggu. Oh, lomba TikTok dong. Itu kan bukan Yes. merayakan kemerdekaan kalau TikTok. Ih bisa, makanya nonton. Lihat di video TikTok. Semua perayaan Aku mau kemerdekaan juga lomba bisa di menyanyi solo. TikTok. Wah. Nyanyi Aku lagu mau apa? buktikan kalau kursus vokalku berhasil. Kalau saya boleh usulkan, kita main bola, tetapi setiap peserta itu masuk di dalam karung. Main bola pasti kita. seru. Iya, itu pasti seru. Masuk di dalam karung, dipegang ujung-ujungnya yang atas, berlari kalau ada bola di mana kejar, terus tendang berusaha masukkan Itu ke dalam berbahaya. gawang. Itu berbahaya teman-teman. Oh begitu ya. Padahal itu seru. Ih, teman-teman semua cemen, tidak ada yang berani di sini. Tidak apa-apa, bukan biasa. Tidak mau kata mamaku jangan nanti bawa ke rumah sakit.
Tapi Aduh, biar anak aja, ini. aku mau lomba menyanyi. Tapi kita panggil ibu guru aja yuk. Iya, Iya, panggil ibu guru biar lah, lebih Mas. jelas ya. Tentang sekolah ya. Sekali. Gimana sih? Ibu guru lama sudah Tanya tidak nih jumpa. tentang kemerdekaan. Pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu yang cantik. Ada buat apa ini? Ini lagi cerita-cerita Ibu tentang perlombaan yang kita mau buat pada saat 17 Agustus Ibu. Wah, katanya seru sekali ya pembicaraannya tadi. Iya Ibu, tapi Ibu ini kita ada bingung nih. Kan sekarang kita mau merayakan 17 Agustus, artinya kita merdeka nih Ibu, kan kita sudah merdeka. Terus sekarang ini kita sudah merdeka dari COVID atau belum ya Ibu? Kan kita sudah tidak pakai masker, sudah bisa berpelukan, tidak ada batasan lagi Ibu. Baik, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya dulu. Ibu senang sekali kalau kalian itu rajin ke sekolah. Tapi, maka Ibu mau bertanya, apakah kalian juga rajin ke sekolah minggu? Rajin Ibu. Ibu rajin, aku rajin Ibu, rajin Ibu. Ya, betul anak-anak. Memang kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah merdeka, dan kita juga sudah bebas dari pandemi COVID-19. Tapi anak-anak semua, Ibu mau sampaikan bahwa kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan mengikuti lomba-lomba. Gitu. Kita boleh bersukacita karena bangsa kita sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Lomba-lomba di sekolah boleh kita lakukan. Di masyarakat pun, di mana saja kita boleh melakukan lomba-lomba itu. Dan tentu kita semua senang dan gembira. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih senang dan bergembira lagi kalau kita sudah merdeka dan bebas dari dosa. Tetapi, apa artinya merdeka dari dosa? Ada yang tahu? Apa Ibu? Tidak tahu. Tidak buat dosa lagi. Oke, anak-anak, merdeka dari dosa itu artinya bebas atau dilepaskan dari dosa. Dosa apa saja? Dosa Pasti berbohong. ada mencuri juga. Ya, dosa mencuri. Ibu, banyak yang nyuntik di sini menghina Ibu. teman. Nyuntik. Atau mengucapkan kata-kata kotor atau makian. Siapa sih? Nah, dosa. Malas ikut sekolah minggu juga termasuk di dalamnya. Malas datang berdoa. sekolah juga ya, Ibu. Ya. Dan banyak lagi. Masih banyak dosa-dosa yang tidak bisa Ibu utarakan satu persatu. Pukul teman, Ya, betul. bully sama teman. Ya, Melawan orang tua. betul sekali. Tidak kerjakan PR. Ya, semua Tuh. itu termasuk dosa. Tapi mau lebih jelas lagi, ada anak-anak semua bisa membuka Alkitabnya di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Sabar Bu. Galatia berapa? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Nanti anak-anak kalau pulang coba membuka Alkitabnya dan membaca. Siap Ibu. Kalau anak-anak masih punya gaya hidup seperti itu, maka itu artinya anak-anak belum merdeka, belum bebas dari dosa, masih dijajah oleh dosa. Dan orang yang masih hidup seperti ini, pasti dia akan selalu merasa takut. Mengapa takut? Karena Tuhan pasti akan menghukum mereka. Hukumannya apa? Pasti anak-anak bertanya kan? Ibu, pasti seperti zaman penjajahan ya Ibu. Oh tidak, hukuman mereka adalah hukuman maut atau hukuman mati. Masuk neraka dong Ibu. Seperti yang bisa anak-anak baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a juga. Nanti Kayaknya saya tahu deh. Kayaknya di sekolah minggu iya. Ialah maut. ya, Iya, maut itu berarti sama dengan mati ya? ya betul. Mengerikan loh. Mengerikan sekali hukumannya ya. Siapa di antara anak-anak yang masih hidup seperti ini? Ibu saya kadang masih nyontek Ibu. Saya juga masih suka pukul teman. Gimana dong Ibu? Saya suka. Tadi saya masih bully ini, masih bully dia Ibu. Ingat anak-anak, kalau ada yang masih punya sifat seperti itu,
maka pasti dia akan dihukum oleh Tuhan. Lalu mungkin anak-anak bertanya lagi, bagaimana supaya kita merdeka dari dosa? Bisa Ibu, bisa. Saya juga mau Ibu. Tentu kita bisa. Agar kita tidak dihukum oleh Tuhan, caranya ialah dengan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat anak-anak. Serta mau juga membuka hati dan berdoa, meminta Roh Kudus untuk masuk dan tinggal di dalam hati kita. Karena, kenapa anak-anak? Karena hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan juga kehidupan yang kekal. Betul, di sekolah minggu ibu guru saya juga katakan seperti itu. Ya. Kalau saya mau bebas dari dosa, intinya saya harus terima Yesus. Ya, menjadi Tuhan. betul. Kehidupan kekal ini kehidupan kekal di surga. Bagi mereka yang percaya kepadanya. Wah, Pasti luar senang biasa. ya. Teman-teman ingat tidak yang di kalau sekolah minggu teman-teman ada yang cerita tentang surga. Kita menikmati surga dengan luar biasa kan. Jalan-jalan dari Mas. Jalan-jalan. Senang. Saya juga mau. Makanya kalau begitu anak-anak boleh segera menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi supaya Iya Ibu. supaya Saya mau anak-anak merdeka soalnya. supaya anak-anak akan bebas dari dosa. Merdeka dari dosa. Yeay! Nah, kalau sudah merdeka dari dosa dan kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati anak-anak semua, dalam diri hidup anak-anak, maka kehidupan anak-anak akan diwarnai dengan buah roh. Oh, itu Buah seperti roh apa Ibu? itu- Apakah apel, nangka, Buah roh stroberi? itu anak-anak bisa membacanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Di situ akan menjelaskan tentang buah-buah. Oh, Kayak lagu saya sekolah tahu minggu. kayaknya di sekolah minggu ibu guru saya pernah ajar. Bagaimana guys? Itu Coba, coba. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, Ya, kemurahan. pokoknya seperti itu ibu guru. Ya. Nanti Jadi pulang kalau dibaca sudah- ya. Iya, Siap, jadi kalau Ibu. sudah merdeka dari dosa, maka nanti hidup kita akan seperti itu ya. Ada kasih, ada sukacita. Aduh saya mau ibu guru. Ya, betul. Caranya hanya satu ya. Percaya kepada Yesus. Yesus. Ya, betul. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita akan dimerdekakan. Maka anak-anak akan dimerdekakan dari dosa dan Roh Kudus akan menuntun anak-anak untuk menjalani hari-hari hidup anak-anak semua. Tuhan memang luar biasa ya. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Jadi kita di sini percaya kepada Yesus dan minta Roh Kudus menolong hidup kita supaya setiap hari tidak berbuat dosa lagi. Ya. Tidak punya Ya. teman lagi. Tidak Tidak melawan orang tua. Ya, betul. Itu semua sudah Ibu jelaskan. Ya guys. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini anak-anak boleh mendengarnya, Siap boleh Ibu. mencermatinya dengan Luar baik, biasa. mau mengikuti apa yang Ibu sampaikan tadi, Makasih Ibu. dan Ya. Ibu bertanya, siapa yang mau merdeka dari dosa? Saya. Baik, tentu semua ingin sekali untuk merdeka dari dosa ya. Oke, kiranya arahan Ibu ini cukup sampai di sini dan bermanfaat bagi kita semua. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke anak-anak, kalau begitu Ibu pamit dulu ya. Ya Ibu, terima kasih. Ibu ada di ruangan kepala sekolah. Kalau ada keperluan apa-apa boleh. Siap Ibu. Terima kasih sekali lagi. Baik, ya. Merdeka. Merdeka. Jadi kalau kita mau merdeka, caranya hanya satu ya. Ya, percaya Harus Tuhan tadi kata Yesus. kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pribadi. membayar dosa-dosa Iya, kita. benar.
adik-adik di rumah, apakah mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kak Doli berharap adik-adik mau percaya Yesus ya. Jadi untuk merdeka dari dosa, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, adik-adik semua yang di rumah, apakah adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adik-adik semua? Oke, terima kasih untuk respon dari adik-adik semua ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami semua boleh belajar bagaimana cara kami untuk bebas, untuk merdeka dari dosa-dosa kami. Yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah melalui ini semua kami boleh sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena mau untuk menjadi Juru Selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Merdeka!